Jadi yang bilang dukun itu kan si pesulap merah. Kalau kita kenalnya ya kalau nggak Gubes ya Gus gitu aja Mas. Nah, memang bukan hanya apa ya pesulap merah yang membuktikan itu, Mas. Saya juga membuktikan di mana memang ada beberapa harga-harga obat Mas. Nanti kalau Mas bisa kontak tuh di WA-nya Gus Samsudin di tentang YouTube-nya itu ada 3 admin kalau nggak salah. Salah satu admin itu menawarkan produk-produk yang kalau saya kira yang memang luar biasa agak mahal. Bukan agak ya, mahal. Salah satunya ada yang harga 500 sampai dengan 2,5 juta gitu ada. Jadi kalau ini pun saya menyaranin juga daripada Gus Samsudin untuk membuat harga itu jangan terlalu tinggi gitu. Mungkin karena faktor terkenal mungkin ya. Jadi ada juga sih apa juga. Oke, gini Bang. Oke. Masalah obat-obatan fix lah itu. Mau di harga rendah, menengah, ke atas itu kita sudah tahu patokannya. Seperti di toko misalnya obatnya 500 sejuta itu kita nggak ambil pusing. Artinya memang khasiat dan dosis untuk penyakitnya itu stabil. Nggak ada masalah. Nah ini prakteknya air kelapa tiba-tiba ada paku, tiba-tiba ada ini, ada itu. Itu yang menurut Mas itu apa? Yang memang itu memang pengobatan apa? Sekarang Mas tahu itu pengobatan real atau settingan untuk konten? Makanya ini saya tanya ini. Kalau menurut Mas percaya itu settingan atau bukan? Iya. Walaupun settingan, berarti kan settingan ini misalnya, Mas Abang bilang settingan, kita bilang settingan lu, nggak besar settingan. Tapi ini kan pembodohan. Iya, maksudnya Mas, ini konten yang Mas percayai sebagai media pengobatan tadi, ini konteksnya adalah settingan atau real pengobatan? Kalau saya yang sudah saya ikuti, ada konteks pengobatan. Konteks pengobatan, settingannya pun ada. Gitu settingannya pun ada. Nah, jadi gini Mas, konten yang dipertunjukkan sama Gus Samsudin itu hampir setiap hari itu beliau ngupload. Bukan hanya kelapa Mas, kepala buntung ada Mas. Iya, kenapa itu kan nggak konten? Iya makanya itu kan kita harus bedakan mana yang konten, mana yang real. Kan gitu. Makanya kita harus tanya dong sama yang upload, ini real atau settingan? Iya. Kan gitu. Kalau misalnya harus ditengok tuh semua channel dia. Ada keris terbang, ada kepala puntung, ada apa lagi tuh? Keris petir. Keris petir, ya. Kan harus tanya tuh sama si content creator, ini yang real apa settingan nih? Karena kan campur aduk gitu. Kita harus tanya beliau dong untuk konfirmasi seperti itu kan. Nah kalau kami Mas, kalau saya pribadi menilainya itu settingan, gitu. Settingan hanya untuk konten semata. Apa yang diambil tentunya dari konten itu adalah nilai-nilai agamanya, dimana kalau kita kena penyakit-penyakit non medis kita harus minta kepada Allah, gitu. Kadang gini Mas, netizen itu ya kalau dari per-YouTubean ini tertarik menonton itu kalau ada yang aneh-aneh dan sudah mendarah daging pula di Indonesia, itulah makanya diangkat. Gitu. Makanya kalau kayak pesulap merah kan bilang hantu itu nggak ada gitu kan, sementara banyak netizen apa ya indigo banyak apa kan mengakui menurut Abang hantu itu ada. Menurut Abang? Ya saya harus mengakui Mas, bahwasanya saya nggak pernah nengok hantu. Nggak pernah. Tapi kalau merasakan seumur hidup nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah. Jadi kalau merasakan, iya. Merasakan apa? Dan itu merasakan kehadiran makhluk tersebut. Apa tahu? Itu hantu Mas. Kalau nggak percaya Mas boleh ikut. Di mana? Ada di dekat kita. Jadi nanti boleh. kita jadwalkan. Oke, kita jadwalkan. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi aku jujur Mas, aku nggak pernah nengok, tapi itu kalau untuk merasakannya oke. Karena apa? Kalau kita nggak percaya sama yang gaib-gaib, kita nggak punya agama dong Mas. Gaib percaya. Oke. Hantunya. Saya kan nggak bilang penampakan, saya bilang merasakan. Gimana sih tanda-tanda merasakan itu? Oke, jadi ini sekian ratus video baru kali pertama terjadi. Dan itu dia seperti ngikut saya Mas, digandul aja gitu. Dan itu merasa merinding aja. Tapi seperti dan saya ulang lagi, saya nggak pernah melihat dan bahkan saya kurang percaya sama hantu. Tapi gitu. Percaya? Nggak bisa dijelaskan dan terjadi, itulah. Kalau
pesulap merah kan dia mau membuktikan Mas secara ilmiah. Iya. Ya, kayak batu bisa bergerak itu. Batu apa namanya kayak itu ya? Itu dalam itu kalau nggak dibuktikan secara ilmiah Mas, tentunya itu gaib kan? Karena bisa gerak sendiri nih, siapa yang gerakkan setan? Tapi secara dibuktikan secara ilmiah bahwasanya dia bereaksi sama garam, maka terbuktilah itu adalah proses ilmiah. Ya, kimia gitu ya. Nah, sama ini yang saya alami juga belum bisa saya jelaskan. Dia ngikut, dia buat merinding gitu, apakah ada energi begini-begini gitu. Tapi yang saya alami itu kegaiban yang paling real yang saya alami. Tapi kita balik lagi lah Bang. Oke. Dengan Gus Samsudin tadi. Gus Samsudin. Ya. Yang buat permasalahan ini meradang bukan masalah konten ataupun apa. Iya. Kalau konten kita udah tahu lah. Tapi beliau itu mengatakan apabila yang ingin pembuktian datang ke Padepokan. Berarti kan kata-kata ingin pembuktian kan berarti benar adanya. Oke, sekarang gini Mas, yang Mas mau nih, yang pendukung pesulap mau nih dari Gus Samsudin ini apa intinya? Ya intinya trik yang untuk pengobatan beliau. Oke. Itu di klarifikasi juga dong. Dia udah diklarifikasi kontennya. Iya. Bukan pengobatan kesembuhannya. Misalnya ada pembersihan arwah atau ini itulah. Yang untuk pengobatan itu kan beda tadi yang Abang bilang pengobatan atau konten. Iya. Ini di pengobatannya itu. Oke, sekarang gini, ya berarti yang Mas harap klarifikasi dari apa yang dia lakukan gitu kan? Iya. Udah dijelasin. Tadi itu konten hanya settingan hiburan. Semuanya udah dijelaskan. Sudah dijelaskan dengan nggak lebih dari semenit itu udah menjelaskan semuanya. Berarti dengan begitu dia buat pengobatan di luar konten bisa diduga menipu. Kalau yang di YouTube-nya itu bukan menipu, Mas. Jadi istilahnya itu hanya untuk mengedukasi. Jadi ada unsur settingannya sebagai penarik, kemudian ada sisi target yang ingin dicapai ya. Kayak kalau apa kan target ya. Yang ingin dicapai adalah bagaimana masyarakat itu selalu minta tuh kepada Allah. Gitu. Iya, pengobatannya pengobatannya kalau itu oke lah. Kalau itu konten, cuman ada poin pentingnya itu tadi. Memintanya kepada Allah gitu. Kalau kita gini Mas kan nggak pernah berobat ya sama Gus Samsudin termasuk saya ya, yang real. Terus kenapa kita bisa ngomong itu penipuan? Sementara yang di Mas tonton itu hanya sebuah konten YouTube. Ya dengan sebuah perjalanan dan alur cerita. Yang alur cerita nyata nih ya, ini nyata. Kalau yang lain itu hanya konten biasa. Oke. Dengan nyata, dengan perdebatan, dengan minta pembuktian. Nah, pembuktiannya itu mungkin kalau pesulap merah itu tidak ke sana, ini tidak akan terbongkar. Terus, Mas apa bisa jamin setelah dibongkar sama pesulap merah besok-besok nggak ada lagi selain Gus Samsudin? Apa Mas bisa jamin di kamera gini? Apakah setelah dibongkar pesulap merah sampai beberapa dekade, yakin nggak ada yang seperti itu? Ya sampai sekarang sudah digebiarkan, sudah digongkan bahwasannya apapun itu dukun itu hanya trik. Sekarang gini Mas, kegaiban itu hanya bisa dirasakan orangnya sendiri. Ya. Bahkan saya rasa Mas juga pernah merasakan kegaiban itu, gitu. Jadi kalau yang dikatakan pesulap merah hanya berlandas logika, tidak ada seperti itu, sementara orangnya mengalami kejadian yang nggak bisa dijelaskan dengan akar logika, ngarahnya kemana? Iya, paham. Akar logika itu gimana sih artinya? Oke, misalnya penyakit demam lah. Oke. Menggigil. Oke. Badan panas. Secara ilmiah, secara nyata itu demam. Oke. Nah, beliau ngasih obat demam, ya kan? Udah seharusnya obat demam aja, tanpa ada yang lain-lain. Ditampilkannya ini, nanti di mantra apa kayak. Nah, terjadi misalnya keluar darah. Kan pemikiran yang sakit itu kan makin apa dah? Gimana ya? Itu yang buat itunya. Kalau misalnya ngobati obatnya itu
nggak ada masalah, itunya triknya. Oke, sekarang saya kasih contoh nyatanya gini. Abang misalnya masih kelas SD atau apa ya, SMA atau apa, kemudian abang disuntik, kemudian guru bilang suntik itu sakit, kayak terpotong tangan. Kira-kira abang mau suntik nggak? Nggak mau. Nggak. Jadi ketika dibilang suntikan itu kayak semut, kira-kira agak reda nggak apa rasa cemas abang? Ya. Nah, jadi kalau saya tangkap apa yang dilakukan Gus Samsudin itu dengan trik-triknya, itu supaya apa? Supaya alam bawah sadar yang mereka rasa sakit tadi, yang penyakit tadi itu bisa hilang. Padahal itu hanya kata-kata. Jadi saya pernah Mas di video bilang yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi sugesti orang ke orang yang sakit. Sugesti. Jadi semisal gini, kita pulang nanti dapat rezeki. Sugestinya kuat. Ya alhamdulillah dapat. Itu hanya dari kata-kata. Jadi sugesti itu penting loh Mas, dalam pengobatan itu sangat penting. Sepakat. Cuman yang dimana Gus Samsudin ini menyediakan pengobatan, ya di sini sarananya adalah ibaratnya spiritual kan. Nah, jadi wajar kalau dia bahas ada santet, ada yang begini-begini, itu wajar karena konteksnya adalah spiritual. Nah, gitu. Abang percaya itu? Kalau saya secara pribadi, saya menganggap itu sebagai sugesti. Gitu. Karena kita nggak boleh nutup kepercayaan masyarakat Indonesia ini.